Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C8 akan mempresentasikan tugas modul, yang mana modul 10 merupakan select dan order by. Mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Nurul Hadis dengan NIM 2224 1010 2043. Saya Galanda Mario Arya Bramantya dengan NIM 2224 1010 2009. Saya Muhammad Adirawan dengan NIM 2224 1010 2081. Baik, di sini kami dari kelas C. Lalu langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu select akan dijelaskan oleh teman saya, Adi. Untuk subbab yang pertama ini select. Untuk soal yang pertama ini tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Untuk query yang kami gunakan yaitu select all from supplier. Maka tabel yang ditampilkan akan ada supplier ID, company name, contact title, dan address. Lalu lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Query yang kami gunakan hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu select all from customer. Maka tabel yang ditampilkan akan ada customer ID, company name, contact title, dan address. Untuk sebab yang selanjutnya yaitu select sebagian kolom. Soal yang pertama ini tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Query yang kami gunakan ini select product ID, product name, unit price, unit in stock from product. Maka tabel yang ditampilkan akan memunculkan product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Untuk soal yang kedua ini tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Query yang digunakan sendiri adalah select supplier ID, company name, city, dan phone from supplier. Yang dimunculkan adalah supplier ID, company name, city, dan phone. Lalu untuk subbab yang selanjutnya ini yaitu alias. Untuk soal yang pertama ini tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom, yaitu ID produk sebagai ID prod, nama produk sebagai sesuai dengan nama kolom asli, harga sebagai harga, serta stok semua barang dagangan sebagai stok barang. Untuk query yang kami gunakan yaitu select product ID as ID prod, product name, unit price as harga, unit in stock as stok barang from product. Maka tabel yang dimunculkan adalah ID prod, product name, harga, serta stok barang. Untuk soal yang kedua, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom, yaitu ID supplier sebagai nama kolom asli, nama perusahaan sebagai nama PRSH, asal negara sebagai sesuai dengan kolom asli, serta kontak person sebagai kontak person dari tabel supplier. Untuk query yang kami gunakan, select supplier ID, company name as nama PRSH, city as asal, phone as contact person from supplier. Lalu tabel yang ditampilkan adalah supplier ID, nama perusahaan, asal, dan kontak person. Untuk sebab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Galen. Selanjutnya adalah penggabungan kolom. Yang pertama, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Untuk query yang kita gunakan, select supplier ID, contact name,
address dipisahkan oleh koma, lalu city dipisahkan oleh koma, lalu country yang akan dijadikan satu atau digabungkan dalam eh, kolom alamat supplier. Lalu yang kedua adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Untuk query yang kita gunakan, select title dipisahkan oleh spasi, lalu first name dipisahkan oleh spasi, last name, dan akan digabungkan ke dalam kolom nama lengkap. Lalu address dipisahkan oleh koma, city dipisahkan oleh koma, lalu country yang nantinya akan digabungkan satu di kolom alamat lengkap. Bisa kita lihat di outputnya nama lengkap di kolom nama lengkap terdapat title dari employee, lalu first name dan last name, dan tiga atribut tersebut dipisahkan oleh spasi. Lalu pada kolom alamat lengkap terdapat address, city, dan country yang dijadikan satu. Lalu selanjutnya kolom bertipe tanggal. Untuk yang pertama ini adalah modifikasi tahun menjadi angka digit dan hari yang dirubah menjadi angka atau tanggal. Bisa kita lihat di sini untuk tahunnya sendiri menjadi 4 digit seperti contoh yang ada di kolom sekarang yaitu 2023 dan tanggal dan hari menjadi angka atau tanggal yaitu 23. Lalu yang kedua adalah merubah tahun menjadi 2 digit dan eh, hari yang tadinya ditampilkan menggunakan angka atau tanggal sekarang dirubah kembali menjadi nama hari tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di kolom sekarang, tahun hanya menjadi 2 digit terakhir, lalu eh, hari yang tadinya ditampilkan oleh tanggal sekarang menjadi kalimat kembali yaitu Tuesday. Selanjutnya adalah selisih tanggal. Untuk yang pertama, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Untuk query yang kita gunakan, select employee ID, birth date, hire date, age, dalam kurung hire date, birth date, yang akan dihitung di dalam kolom usia pegawai saat masuk perusahaan. Jadi di sini akan mengurangi hire date dikurangi dengan birth date. Untuk tampilannya bisa kita lihat di bawah di pada kolom usia pegawai pada saat masuk perusahaan. Contohnya untuk employee yang pertama, hasil perhitungannya menjadi 43 tahun, 4 bulan, dan 24 hari. Lalu selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk query yang kita gunakan, select employee ID, hire date, yang akan ditampilkan pada tanggal sekarang. Lalu untuk perhitungan dari masa kerja hingga saat ini, itu mengurangi tanggal sekarang dikurangi dengan hire date. Contohnya pada employee ID pertama, masa kerja sudah dikonversi menjadi 31 tahun dari perhitungannya dari tanggal sekarang yaitu 2023 dikurangi dengan hire date atau tanggal masuk pada perusahaan yaitu 1992. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan antar kolom pada satu baris. Untuk soalnya, tampilkan nilai order ID
quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Untuk query yang digunakan, yang pertama, select order ID, quantity, unit price, lalu ada perhitungan quantity dikali unit price itu sebagai nilai kuantitas. Seperti yang dicantumkan di soal tadi. From order detail. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat ini merupakan hasil nilai kuantitas ini merupakan hasil dari perkalian antara quantity dan juga unit price. Selanjutnya, nah tetap sama di perhitungan antar kolom pada satu baris. Untuk soalnya sendiri, sebentar. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Query-nya sendiri, select product ID karena menampilkan ID produk, lalu unit price karena menampilkan harga per unit, units on order menampilkan jumlah yang sedang dipesan, lalu untuk menampilkan nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk itu menggunakan perkalian dari unit price dan juga dikali dengan unit order sebagai nilai barang yang sedang dipesan atau menggunakan alias. Dari semua data ini dari produk. Lalu untuk outputnya sendiri sudah muncul di sini product ID, ada unit price, unit on order, dan juga nilai barang yang sedang dipesan. Seperti eh, hasil dari kolom baris yang kedua, ini merupakan 760 ini merupakan hasil dari perkalian unit price dan juga dikali dengan units on order. Nah, lalu kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu order by. Untuk soalnya sendiri, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi untuk order by ini sendiri menampilkan data tetapi dalam konteks mengurutkan data tersebut. Jadi untuk perintah yang soal yang pertama kan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi kita mengurutkan produk dari yang paling sedikit diorder. Untuk query-nya sendiri ada select product name untuk menampilkan product name, units on order from product. Lalu ada perintah order by units on order itu ascending atau diurutkan dari yang paling sedikit. Nah, bisa kita lihat untuk outputnya sendiri dari product name dan juga units on order ini kan nol. Jadi ditampilkan dari yang paling sedikit di order. Selanjutnya ada tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi mungkin outputnya untuk last name dari employee itu huruf besarnya yang paling besar. Jadi query-nya ada select last name, first name, lalu extract year from now, hire date, as lama bekerja, untuk menampilkan lama bekerjanya berapa tahun, lalu dari employee, lalu diurutkan berdasarkan huruf uh, huruf depan nama belakang yang paling besar dengan descending. Bisa kita lihat di sini antara Michael Suyama dan juga Margaret Peacock. Di sini urut terlebih dahulu S, lalu baru P, karena S merupakan lebih besar daripada P. Nah, untuk poin yang terakhir ada sorting dua kolom, yang mana soalnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk query yang kami gunakan di sini, select product name untuk menampilkan nama produk, lalu unit price as harga asli, lalu unit price dikali 0,2 sebagai harga yang telah diberikan diskon 25% sebagai harga baru dari produk, lalu order by atau diurutkan berdasarkan unit price yang paling besar atau harga asli yang paling besar. Untuk outputnya sendiri, di sini ada product name dengan code the Blay. Ini harga aslinya 263 dan harga setelah di diskon itu dikali 25% itu 65,875. Jadi untuk perintah yang order by diurutkan berdasarkan unit price yang paling besar. Jadi ini diurutkan berdasarkan harga asli yang paling besar. Itu diurut dari 263 sampai ke bawah. Begitu.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait modul 10 dengan materi select dan order by. Untuk selanjutnya kita akan membahas modul dari modul 11. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut ke modul yang ke-11, yaitu modul where dan fungsi agregat. Untuk anggotanya masih sama dengan saya Nurul Hadis dengan IMAHIR 2224 10 10 2043. Saya Galanda Mario Arya Bramantya dengan NIM 2224 10 10 2009. Saya Muhammad Ade Irawan dengan NIM 2224 10 10 2081. Baik, untuk poin yang pertama yaitu yang A, di sini membahas tentang where, column, string, dan numerik. Di sini akan dijelaskan oleh Ade. Untuk perintah yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Select from customer yang mana country-nya Brazil, maka akan menampilkan customer dengan alamat yang berasal dari Brazil. Lanjut. Lalu yang selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Select from product yang mana discontinue. Maka akan menampilkan produk name Anis Syrup yang mana discontinue. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ini tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Select supplier ID, company name, address, dan country from supplier. Yang mana country not in Canada. Maka akan menampilkan supplier ID 1, company name Exotic Liquids, yang mana addressnya 49 Gilbert ST, dan country-nya UK yang bukan dari Kanada. Begitu juga seterusnya berasal dari country yang bukan Kanada. Untuk yang B ini membahas tentang wildcard and left. Perintahnya tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Select from suppliers where lower like memakai like LTD. Maka output yang ditampilkan akan menampilkan tabel yang mana company name-nya ini mengandung kata LTD seperti pada gambar Pavlova Ltd, Specialty Biscuit Ltd, dan Refrescos Americanas Ltd. Lanjut. Lalu perintah yang kedua, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil daripada last name-nya. Select from employee where first name lebih kecil daripada last name. Maka akan menampilkan output yaitu seperti pada gambar Fuller lalu Adreu. Lalu ada juga Leverling dan first name-nya Janet seperti juga yang di bawahnya. Lanjut. Lalu perintah yang selanjutnya tampilkan suppliers yang huruf depannya company name dan contact name-nya sama. Select from supplier where left company name 1 sama dengan left Sama. company name 1. Maka akan menampilkan seperti pada gambar itu ada company name-nya Mayumi dan contact name-nya Mayumi. Sama-sama menampilkan huruf depan M. Lanjut. Untuk materi yang selanjutnya ini tentang where kolom bertipe tanggal akan lanjut dijelaskan oleh teman saya Galan. Baik, untuk yang pertama, menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Untuk query-nya, select from employee, where atau di mana hire date-nya lebih dari atau setelah 10 Desember 1922.
Untuk outputnya bisa kita lihat contohnya pada Peacock Margaret, bisa kita lihat di sini hire date-nya pada 3 Mei 1993. Itu menandakan di mana Peacock Margaret masuk dalam perusahaan setelah 10 Desember 1992. Sama halnya seperti employee-employee di bawahnya juga termasuk employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Lalu selanjutnya adalah tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk query-nya, select from order where extract date from each ship date, order date lebih dari 10. Di sini akan menampilkan order atau pesanan yang jarak antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk perhitungannya, tanggal di mana order itu dikirim dikurangi dengan orderan di mana hari itu orderannya dibuat. Untuk contohnya, pada order nomor 10.248 dengan customer ID VNet dikirimkan pada 16 Juli 1996 dikurangi dengan tanggal pemesanan 4 Juli 1996. Ini menandakan bahwa jarak antara pengiriman dan pemesanan lebih dari 10 hari atau lebih tepatnya 12 hari. Begitu juga dengan orderan-orderan di bawahnya juga termasuk dalam jarak pengiriman dan pemesanan lebih dari 10 hari. Untuk selanjutnya adalah OR. OR ini adalah fungsi di mana kolom yang dimunculkan adalah kolom yang memenuhi salah satu dari dua kondisi yang berbeda. Untuk yang pertama adalah tampilan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Untuk query-nya, select from products where discontinue 0 or units in stock 0. Ini menandakan akan memunculkan di mana produk yang nilai discontinue 0 dan unit in stocknya 0. Untuk contohnya, pada produk Anisit Syrup, di sini menandakan bahwa discontinue-nya bernilai 0. Untuk contoh yang stoknya 0 bisa kita lihat pada produk nomor 3 atau Chef Anton's Gumbo Mix. Di sini discontinue-nya masih 1, tetapi stoknya sudah menunjukkan 0. Di sini menandakan bahwa produk tersebut memenuhi salah satu syarat. Untuk selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Di sini juga akan menampilkan barang yang memenuhi salah satu dari kedua kondisi tersebut. Untuk contohnya, Chef Anton's Cajun Seasoning. Di sini reorder levelnya kurang dari 10. Di sini lebih tepatnya 0. Di sini menandakan bahwa Chef Anton's Cajun Seasoning ini memenuhi syarat reorder levelnya yang kurang dari 10. Untuk yang memenuhi syarat stoknya lebih dari 100, contohnya ada produk nomor di kolom nomor 3 yaitu Grandma's Boysenberry Spread. Ini reorder levelnya masih 25, tapi unit in stoknya lebih dari 100. Jadi menandakan bahwa produk ini memenuhi salah satu syarat yaitu stok lebih dari 100. Selanjutnya adalah tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Untuk query-nya, select first name, dipisahkan oleh spasi, last name, yang akan digabung dalam kolom nama, extract year from age, now, counter date, as masa kerja. Lalu extract year from age,
now birth date as usia, diambil dari entity employee, where extract year from age, now hire date, lebih dari bekerja lebih dari 35 tahun, atau extract year from age, now birth date, yang usianya lebih dari 60 tahun. Untuk outputnya sendiri, contohnya pada Nancy Davolio, ini memenuhi eh, kedua syarat, yaitu bekerja lebih dari 35 tahun, lebih tepatnya 74 tahun, dan usianya lebih dari 60 tahun, lebih tepatnya juga 74 tahun. Nah, begitu pula dengan nama-nama di bawahnya juga memenuhi eh, dari dua syarat yang ditentukan. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Untuk query-nya, select from employee where city in London, Seattle, or Tacoma. Di sini akan menampilkan eh, pekerja atau employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Untuk contohnya, ada Davalio Nancy, dia tinggal di Seattle, lalu Fuller Andrew tinggal di Tacoma, dan Buchanan Stephen tinggal di London. Jadi di sini outputnya akan menampilkan employee yang tinggal di antara tiga kota tersebut. Selanjutnya akan membahas N yang akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Baik, selanjutnya untuk poin E, yang mana merupakan N, berbeda dengan OR tadi. Kalau OR kan dihadapkan pada dua kondisi, salah satu kondisi itu harus sesuai. Jadi misalkan satu kondisi yang tidak sesuai itu tidak apa-apa dan tidak ya tidak apa-apa dan tetap muncul. Tapi kalau N sendiri itu kedua kondisinya harus sama-sama terpenuhi. Jadi untuk soal yang pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Untuk query-nya sendiri, ada select from order, where order date lebih dari 1996 Desember tanggal 25, karena kita membutuhkan data yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Dan N extract day from egg dan kurung ship date, order date itu paling lambat 20 hari dengan lebih dari kurang dari sama dengan 20. Untuk datanya yang muncul seperti contoh pada order ID 10395 dengan customer ID Hila dan employee ID 6 dengan order date 26 Desember 1996 ini memenuhi karena di atas dari 25 Desember. Lalu dari required date tanggal 23 Januari 1997, ship date-nya 3 Januari 1997. Lalu ship filenya 1, freight-nya 184,41, ship name-nya Hilarion Abastos, dan ship address-nya kamera 22 Konafi dan seterusnya. Jadi ini memenuhi dua syarat di mana terjadi setelah 25 Desember 1996 dan harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi ini ada dua kondisi, yang mana yang pertama kondisinya produknya itu discontinue dan juga yang kedua itu stoknya itu lebih dari 0. Nah, untuk query-nya sendiri ada select from product where discontinue lebih besar sama dengan 0 dan unit install lebih besar sama dengan 0. Jadi muncul beberapa produk. Yang pertama saya ambil contoh dengan produk ID 1 dengan produk name Chai dengan supplier ID 8, kategorinya 1 dengan quantity 10 box kali 30 bags, unit price-nya 8, unit in stock 39, units on order 0, order level 10 dan discontinue jadi 1. Jadi di sini kan unit stoknya tidak 0 dan diskonnya juga tidak 0. Jadi begitu. Untuk selanjutnya ada tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Untuk query-nya sendiri, nah kondisinya ini ada dua. Yang pertama ID-nya genap dan juga yang kedua harganya di atas $5.
Untuk query-nya sendiri, select from product where product ID modul 2 sama dengan 0 dan unit price lebih dari 5. Jadi ini untuk mencari ID yang genap dengan modul 2. Lalu, maaf, bukan modul 2, jadi dibagi dengan 2 sama dengan 0. Yang habis dibagi 2. Jadi untuk saya ambil contoh dengan produk ID yang genap-genap, ini ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, yang mana merupakan bilangan genap. Selanjutnya untuk N, ada soal selanjutnya, tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10, menggunakan between. Lalu kita akan menggunakan query select from product where unit price between 5 dan 10. Jadi akan muncul produk yang harganya antara 5 sampai $10. Bisa kita lihat di produk yang pertama dengan produk ID 3 memiliki harga 10, dan produk ID 13 Konbu memiliki harga 6, yang mana yang merupakan bilangan antara 5 sampai dengan 10. Oke, untuk poin yang terakhir ada gabungan and dan or. Untuk soalnya, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Untuk query-nya sendiri, select from order where order date di atas 1996, 25 Desember, dan extract day from 8, ship date, order date lebih dari sama dengan 20, and extract day from 8, ship date, order date kurang dari sama dengan 30. Jadi antara 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Datanya bisa kita lihat sendiri, di sini sudah muncul yang telah memenuhi kedua syarat tersebut. Lalu yang kedua, ada tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Untuk query-nya, select from orders where ship country Brazil atau Italia and ship date between 1996 bulan Desember tanggal 25 dan 1997 bulan Desember tanggal 25. Jadi di sini muncul produk-produk yang akan dikirim ke Brazil dan Italia atau Italia dengan jangka waktu antara 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Select from employee where city sama dengan Seattle atau New York, and extract year from age now, birth date between 50 dan 60 untuk menghitung usia. Jadi akan muncul data yang mana employee yang berasal dari Seattle atau New York yang berusia di antara 50 dan 60. Oke, mungkin itu saja mengenai penjelasan kami terkait dengan modul 11 dan juga modul 10 di awal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.